Bayangkan, lebih dari setengah abad yang lalu, seorang pemimpin Indonesia pernah membuat sebuah ramalan tentang masa depan bangsanya. Bukan ramalan biasa, ramalan tentang sebuah negara yang suatu hari akan menjadi sangat kuat, sangat berpengaruh, dan sangat penting bagi dunia. Pemimpin itu adalah Soekarno, dan yang mengejutkan, ramalan itu diucapkan pada saat Indonesia sedang berada dalam masa yang penuh ketidakpastian, ketika ekonomi belum stabil, ketika politik sedang bergejolak, dan ketika masa depan bangsa ini masih dipertanyakan oleh banyak orang. Namun dengan penuh keyakinan, Soekarno mengatakan satu kata, brilian. Menurutnya, masa depan Indonesia akan brilian. Pertanyaannya sekarang, apakah ramalan itu benar? Ataukah itu hanya sekedar optimisme seorang pemimpin besar? Dalam sejarah setiap bangsa, selalu ada satu tokoh yang tidak hanya memimpin pada zamannya, tetapi juga mampu melihat jauh ke masa depan. Tokoh yang percaya bahwa bangsanya memiliki takdir besar. Bagi Indonesia, sosok itu adalah Soekarno, seorang pemimpin revolusioner, orator yang mampu membakar semangat rakyatnya, dan seorang tokoh yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sebuah peristiwa besar terjadi di Jakarta. Di sebuah rumah sederhana, Soekarno membacakan teks yang akan mengubah sejarah bangsa ini selamanya. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Hari itu, sebuah bangsa baru lahir. Sebuah bangsa yang telah lama hidup di bawah penjajahan. Selama ratusan tahun, Nusantara berada di bawah kekuasaan kolonial. Namun pada hari itu, rakyat Indonesia akhirnya berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Tetapi bagi Soekarno, kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Kemerdekaan adalah awal dari perjalanan panjang sebuah bangsa. Perjalanan untuk membangun negara. Perjalanan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dan perjalanan untuk menemukan posisi Indonesia di dunia. Tahun demi tahun berlalu, Indonesia yang baru merdeka harus menghadapi berbagai tantangan besar. Konflik politik, pergolakan ekonomi, ancaman perpecahan. Sementara di dunia internasional, ketegangan besar sedang terjadi antara dua kekuatan global dalam peristiwa yang dikenal sebagai Cold War. Dunia saat itu terbagi menjadi dua blok besar, blok Barat dan blok Timur. Di tengah persaingan kekuatan dunia itu, Indonesia mencoba menentukan jalannya sendiri. 20 tahun setelah kemerdekaan, pada tahun 1966, seorang wartawan dari Perancis datang untuk mewawancarai Soekarno. Wawancara itu tampak sederhana, hanya sebuah percakapan singkat. Namun dari percakapan itulah, lahir sebuah pernyataan yang hingga hari ini masih sering dibicarakan. Wartawan tersebut mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat penting. Ia bertanya kepada Soekarno, "Bagaimana Anda melihat masa depan negara Anda?" Pada saat itu, Indonesia sedang berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Situasi politik sedang berubah, keadaan ekonomi masih sulit. Banyak orang bahkan meragukan masa depan negara ini. Namun, Soekarno tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Ia menjawab dengan penuh keyakinan. Dalam bahasa Prancis, satu kata yang sangat kuat, brilian. Masa depan Indonesia, menurutnya, akan menjadi brilian. Mengapa Soekarno begitu yakin? Mengapa ia begitu optimis terhadap masa depan Indonesia? Jawabannya sederhana. Karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki posisi geografis yang sangat. Indonesia berada di sebuah posisi yang unik.
di antara dua benua besar. Di sebelah utara terdapat Asia, dan di sebelah selatan terdapat Australia. Namun, bukan hanya itu. Indonesia juga berada di antara dua samudra besar. Di sebelah barat terbentang Indian Ocean, dan di sebelah timur terbentang Pacific Ocean. Sejak ratusan tahun lalu, perairan Nusantara telah menjadi jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dari berbagai bangsa melintas di wilayah ini. Pedagang dari India, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Mereka datang membawa berbagai barang dagangan, rempah-rempah, teknologi, budaya, dan kepercayaan. Dari pertemuan berbagai peradaban itulah lahir masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Indonesia bukan hanya kaya akan alamnya, Indonesia juga kaya akan budayanya. Ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, tradisi yang berbeda-beda, namun semuanya bersatu dalam satu identitas, satu bangsa, Indonesia. Menurut Soekarno, posisi geografis Indonesia memberikan banyak keuntungan besar. Pertama, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan internasional karena berada di jalur lalu lintas perdagangan dunia. Setiap kapal yang bergerak dari Asia menuju Pasifik atau dari Pasifik menuju Asia hampir pasti melewati wilayah Indonesia. Kedua, letak geografis Indonesia juga mempengaruhi iklimnya. Indonesia berada di wilayah Khatulistiwa. Akibatnya, negara ini mengalami iklim muson yang menyebabkan Indonesia hanya memiliki dua musim utama, musim kemarau dan musim hujan. Iklim ini membuat tanah Indonesia sangat subur. Ketiga, posisi strategis Indonesia membuat wilayah ini menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dunia. Selama berabad-abad, kapal-kapal asing datang dan berlabuh di pelabuhan Nusantara. Interaksi antar bangsa terjadi, budaya saling mempengaruhi, agama berkembang, dan dari proses panjang itulah lahir sebuah peradaban yang sangat kaya. Namun, kebanggaan terbesar Soekarno bukan hanya pada tanahnya, bukan hanya pada lautnya, tetapi pada rakyatnya. Pada tahun 1960-an, Indonesia telah memiliki lebih dari 100 juta penduduk, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Namun bagi Soekarno, yang paling penting bukanlah jumlahnya, melainkan karakter rakyatnya. Ia berkata dengan penuh kebanggaan, "Rakyatku pekerja keras, rakyatku militan, rakyatku dinamis, dan rakyatku bersatu. Satu bangsa." Menurut Soekarno, jika kekayaan alam, posisi strategis, dan kekuatan rakyat itu dapat dikelola dengan baik, maka masa depan Indonesia akan menjadi sangat besar, sangat kuat, dan sangat berpengaruh di dunia. Itulah keyakinannya. Keyakinan yang ia ucapkan dengan penuh percaya diri pada tahun 1966. Kini, lebih dari setengah abad telah berlalu sejak pernyataan itu diucapkan. Dunia telah berubah, teknologi berkembang, peta kekuatan global berubah, dan Indonesia juga terus berkembang. Menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, menjadi kekuatan ekonomi besar di kawasan Asia Tenggara, dan menjadi negara yang semakin diperhitungkan di panggung internasional. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah ramalan Soekarno benar? Apakah masa depan Indonesia benar-benar akan brilian seperti yang ia yakini? Ataukah bangsa ini masih berada di tengah perjalanan menuju takdir besarnya? Jawabannya ada pada kita semua. Karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh para pemimpin, tetapi oleh seluruh rakyatnya. Dan mungkin ketika Soekarno mengatakan bahwa masa depan Indonesia akan brilian, ia sebenarnya sedang berbicara tentang kita, tentang generasi yang hidup hari ini, tentang masa depan yang masih terus ditulis oleh bangsa Indonesia. Jika Anda hidup di Indonesia hari ini, maka pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Apakah kita akan mewujudkan masa depan brilian yang pernah dibayangkan oleh Soekarno?
Ataukah kita akan membiarkan potensi besar bangsa ini tetap menjadi sebuah mimpi? Masa depan Indonesia masih terus ditulis, dan halaman berikutnya ada di tangan kita semua.